teman-teman, kembali lagi di channel aku, Helen Melenta. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku pengen ngomongin soal gigi impaksi. Jadi hal ini tuh masih berkaitan dengan pembehelan. Oke, jadi aku udah tulis semuanya di sini, poin-poinnya. Jadi nanti biar nggak kelewat apa yang mau aku bilang. Oke, aku mungkin bakalan search di internet tentang gigi impaksi itu. Bentar, coba aku Nah, ini aku dapat dari Halo Dokter. Jadi, kalau di sini pengertiannya itu impaksi gigi atau gigi terpendam merupakan kondisi gigi yang terjebak di dalam gusi. Umumnya, impaksi gigi terjadi pada gigi geraham bungsu orang dewasa. Impaksi gigi membuat seseorang lebih rentan mengalami kerusakan gigi dan penyakit gusi. Oke. Aku sekalian bacain ininya kali ya, penyebabnya kali ya. Karena aku sendiri kurang tahu penyebabnya apa gitu. Nah, ini nih ada. Penyebab impaksi gigi. Yang pertama, rahang terlalu kecil, sehingga nggak cukup ruang buat gigi tumbuh. Terus, gigi menjadi bengkok atau miring ketika berusaha tumbuh. Gigi sudah tumbuh dalam posisi yang tidak beraturan sehingga menghalangi gigi bungsu. Nah, teman-teman, aku sendiri pernah mengalami gigi impaksi atau impacted. Jadi, gejala-gejala yang aku alami itu kayak gusi aku itu sering sakit, terus aku sering migrain, terus apalagi ya, pelipis yang sini itu juga sering sakit, kayak gitu. Aku sebenarnya nggak tahu sih pelipis itu ada hubungannya atau enggak, cuma kalau setahu sih ada, kan itu kayak deket banget ya sama gusi sama gigi ya. Nah, terus akhirnya aku memutuskan buat periksa ke dokter, tapi waktu itu keluhan aku itu yang cuma sebelah sini aja gitu. Nah, waktu habis diperiksa dokter, itu dokternya menyarankan buat aku ronsen gigi. Tapi waktu itu yang di ronsen cuma yang sebelah sini aja. Karena waktu itu yang sakit cuma sebelah sini kan, jadi yang di ronsen cuma sebelah sini. Selain itu juga karena alat di rumah sakit waktu itu lagi rusak atau lagi apa gitu, jadi adanya cuma yang sebelah sini kayak gitu. Nah, terus kan udah dicek semuanya, terus udah dikasih ke dokternya hasilnya itu. Terus udah kelihatan tuh teman-teman, emang gigi aku apa ya, jadi kan umumnya kayak gini kan gigi. Misalnya ini gusinya. Nah, gigi aku tuh yang paling belakang tuh di sini. Jadi kayak nggak bisa tumbuh kayak gitu. Terus sama dokternya disaranin buat operasi. Singkat cerita aku operasi. Itu operasinya cuma operasi kecil ya teman-teman. Jadi operasinya itu cuma di ruangan dokter itu, ruangan buat periksa itu. Nah, udah kan aku dioperasi sininya, terus udah selesai semuanya. Aku udah ngalamin sakit-sakitnya, sakit pasca operasinya. Udah selesai, aku udah sembuh. Terus karena aku sebelum operasi itu bilang ke dokternya kalau aku mau pasang behel untuk kedepannya, jadi kata dokternya, sekalian ini aja mbak, sekalian ronsen keseluruhan aja mbak, siapa tahu gigi yang sebelah kanan sama yang atas-atas tuh juga impaksi gitu kan. Terus akhirnya udah, singkat cerita aku ronsen, terus lihat hasilnya emang benar teman-teman, gigiku yang sebelah sini yang atas itu juga impaksi, yang sini juga. Kan waktu itu aku operasi itu yang gigi kiri bawah ya. Nah, terus yang kanan bawah itu ternyata juga, dan posisinya itu kalau yang di atas itu dia terlalu atas banget, terus kalau yang di atas ini juga sama. Kalau yang di bawah, yang bawah kanan, yang kanan bawah itu posisinya tuh kayak tidur gitu loh teman-teman. Jadi kan umumnya gigi kan kayak gini, nah dia tuh kayak gini, jadi kayak nggak bisa buat tumbuh kayak gitu.
Nah, setelah aku didiagnosa sama dokternya kalau gigi aku impaksi, terus katanya kalau misalnya mau dibehel itu harus diambil semuanya, terus gigi aku yang sini kan mendekati sinus, nanti takutnya sinusitis. Jadi aku memutuskan buat operasi. Terus sama dokternya itu ditanyain mau diambil semuanya langsung atau mau satu-satu. Kan aku mikir kalau misalnya satu-satu pasti bolak-balik kan. Jadi satu diambil, satu diambil, satu diambil sampai 3 kali. Berarti kan harus bolak-balik ke rumah sakit. Terus juga kan aku kuliah, kalau bolak-balik kan nanti memakan waktu juga. Terus juga belum nanti kalau ada tugas-tugas dan lain sebagainya. Jadi aku memutuskan buat langsung tiga-tiganya diambil semua kayak gitu. Dan kalau tiga-tiganya diambil itu otomatis harus melakukan operasi besar, yang dimana itu perlu banyak ceknya ya teman-teman, kayak cek torak, cek lab, terus kalau khusus aku kayak aku harus cek toksoplasma karena aku itu suka banget sama kucing sama anjing, jadi takutnya nanti itu berpengaruh buat operasinya kayak gitu loh teman-teman. Terus juga kalau misalnya tiga-tiganya langsung diambil, itu kita harus rawat inap teman-teman, paling nggak 2 atau 3 hari kayak gitu. Nah, waktu rawat inapnya itu kita juga dicek-cek teman-teman. Jadi cek alergi, terus cek lab-lab yang lainnya, yang pokoknya yang berkaitan dengan operasinya itu gitu. Nah, terus soal biayanya, aku itu operasi 3 gigi sekaligus itu sekitar 15 jutaan ya, kisaran itulah teman-teman. Tapi itu baru biaya operasinya gitu loh teman-teman, jadi belum biaya rawat inap, terus belum obatnya, terus belum kontrol-kontrol berikutnya kayak gitu. Aku mau sekalian share juga biaya aku behel. Jadi gini teman-teman, aku pasang behel itu bukan di dokter yang waktu itu mengoperasi gigi aku yang impaksi. Aku nggak datang ke dia karena dokter yang ngoperasi gigi aku itu spesialis bedah mulut. Sedangkan kalau misalnya kita pasang behel, kita harus pergi ke dokter ortodontik. Jadi kayak beda gitu loh teman-teman, bedah mulut sama orto. Kalau orto buat behel, pasang behel, terus kalau bedah mulut ya buat bedah mulut kayak gitu. Kayak lucu. Jadi sebenarnya waktu itu aku sempat cari dokter spesialis orto di rumah sakit yang aku operasi gigi itu. Tapi karena mungkin rumah sakit yang aku operasi gigi itu rumah sakit besar, jadi mahal banget teman-teman kalau pasang behel di sana kayak gitu. Aku akhirnya mencari opsi-opsi lain, terus aku juga tanya-tanya ke teman-teman aku yang lain. Dan kebetulan mamanya teman aku itu dia dokter gigi, terus kayak dia punya klinik, terus kayak temennya dia tuh ada yang spesialis orto dan kerja di kliniknya temennya mama aku ini. Terus aku coba ke sana, terus kan akhirnya ada COVID ini kan teman-teman. Nah, COVID ini kliniknya dia itu tutup, terus juga sebenarnya buka, tapi kalau di kliniknya dia itu nggak ada buat ronsennya teman-teman. Jadi kayak aku harus ronsen gigi di tempat lain. Kalau menurut aku itu ribet banget teman-teman, karena kayak kita harus pergi ke 2 tempat buat ya kayak gitulah pokoknya. Akhirnya aku menemukan klinik gigi yang aku sekarang pasang behel. Aku pasang behel itu di klinik yang ada di Jalan Babarsari di dekat kampus aku. Ya sebenarnya jarak dari rumah ke klinik itu jauh banget teman-teman, tapi kenapa aku akhirnya milih di sana? Karena jadi kayak selain itu murah, tapi itu juga terpercaya gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku udah coba tanya ke teman-teman aku, terus juga temennya mama aku ini yang punya klinik gigi yang aku pasang behel ini kayak gitu. Biaya pasang behel di klinik aku itu waktu itu lagi promo teman-teman, jadi aku kenanya 3,9 juta dan itu sudah termasuk ronsen sama cetak. Terus juga kan ini lagi COVID teman-teman. Nah di sana itu kenapa aku akhirnya milih di sana, karena di sana itu juga dokter-dokternya semuanya itu pakai baju lengkap gitulah teman-teman. Aku nggak tahu namanya apa, nanti aku mungkin bakalan tulis ini teman-teman namanya. Terus 3,9 juta itu sudah termasuk tes rapid juga teman-teman. Terus biaya bulanan aku kayak
kontrol gitu, itu 200 sampai 250.000 teman-teman. Nanti tergantung yang dilakuin dokternya itu. Nanti kalau misalnya harus scaling, ya aku tambah biaya scaling kayak gitu. Terus juga itu belum termasuk 200 sampai 250.000 itu belum termasuk biaya kalau misalnya bracket kita hilang. Otomatis kan harus ganti kan teman-teman kalau misalnya bracket kita hilang. Nah, ganti bracket itu kalau di tempat aku 50.000. Kalau misalnya nih bracket kalian ada yang copot terus kalian bawa, itu nggak bayar sama sekali teman-teman gitu. Nah, sebenarnya aman gak sih pasang behel waktu masa pandemi kayak gini? Ya, kalau menurut aku sih aman-aman aja teman-teman, tergantung kliniknya yang kalian pilih itu di mana kayak gitu. Kalau misalnya kayak di klinik aku, dia itu ya kayak tadi udah ada tes rapidnya, terus juga mereka pakai pakaian lengkap, pakaian yang buat COVID itu lengkap, udah memenuhi protokol lah teman-teman, kayak gitu. Terus juga kalau menurut aku, saran aku kalau misalnya kalian mau pasang behel waktu COVID kayak gini, cari klinik yang di klinik itu tuh udah ada buat tes rapidnya gitu loh teman-teman, kayak gitu. Jadi kayak kita bakalan tahu kita positif atau enggak. Terus kan kalau misalnya dokternya yang di sana itu kan mereka udah pakai pakaian lengkap, terus juga menurut aku udah ya memenuhi protokol lah teman-teman, kayak gitu. Dan semoga informasi yang aku kasih ke kalian ini bermanfaat ya buat kalian. Buat kalian yang suka sama video ini dan merasa terbantu karena ada video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. See you!